Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngendahaken angen-angen Gus. Gus wau dawuh ilmu sejati. Lah ilmu sejati niku wau ilmune alam. Nek wong Jawa dawuh gali kangkung tapake kuntul mabur dijenengne nek wong ngarani urip hayat diwehi jeneng Allah. Lah Allah niku nama, berarti kan makhluk. Lah yang punya nama Allah niku kan maceme wonten tumbuhan, wonten hewan, wonten manusia. Niku nami asline Allah niku wau. Lah Allah niku kan nggih bentuke nggih macem-macem, rupane nggih macem-macem. Umpami kados monyet niku nggih Allah. Jadi Allah niku enten bentuk monyet, bentuk babi, bentuk celeng, itu berarti Allah. Kados pelem, rambutan itu nggih Allah. Lah sedaya niki nama asline kan Allah. Lah wadul wajo niku kan nggih namung bos napa nami wadanan napa nami enggal. Lah sedaya niku kan kembaline napun Allah, nek pun kembali kan pun mboten enten napa-napa wau. Pertanyaane Gus niki. Nama surga, neraka napa niku mboten malah menyesatkan nek damel ajaran teng niki. Yang kedua masalah sholawat. Sholawat itu kan mendapatkan syafaat. Nah, umpami meyakini saestu nek untuk syafaat nek bar mati. Mungkin nek bar mati terus untuk syafaat konggone Kanjeng Nabi Muhammad. Lah niku napa nggih justru malah mboten suatu ajaran yang menyesatkan. Kalih umpami kados kula ngeten iki Gus. Ngaibadah saenek renane golek ganjaran suk mben nek wis mati tak ijole swarga bentuk widodari kan ngoten to Gus? Nggih. Lah umpama niki kula yakin saestu, kula angsal saestu napa justru malah merongos Gus. Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat nama-nama yang banyak tadi, ketika saat dilahirkan secara ucapan kados jenengan wau, ini hanya berlaku, hukum itu terjadi hanya bagi orang-orang yang sudah wasilun. Selain daripada itu belum bisa. Karena apa? Karena orang itu akan tahu mana yang hak dan mana yang benar kalau dia tidak buta. Orang yang tahu antara hukum hak dan tidak hak alias batil, ini hanya berlaku bagi orang yang tidak buta. Tapi bagi orang yang buta nggak bisa berlaku.
mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga tadi saya menjawab dari dua pertanyaan, dari mana kacamata saya menjawab? Nama jannah, nama neraka, atau sholawat yang ujung-ujungnya itu nanti kita dapat syafaat, apakah enggak menyesatkan? Ya tinggal saya menjawabnya dari mana. Kalau saya jawab dari hukum syariat, mohon maaf, itu memang apa yang kita terima. Wong laku ibadah, ninggalkan larangan, menjalankan perintah, ujung-ujungnya habis-habisnya itu surga toh? Ya sudah. Yang katanya suk oleh bidodari. Pertanyaan yang kedua, apakah tenana oleh tenan mlebu surga terus yo oleh bidodari? Lah ngono atau merongos dari jenengan, Pak nyun sewu, pada saat itu yang kita angan-angankan secara suarin fisik, nah gini toh, oh yo tenan aku kok kelon nambah bido lah ngoten ta ya, pitu pisan ngoten ya, jenengan iki angen-angen secara fisik pada saat itu loh ya, pada saat itu. Pertama saya jawab, apakah ini sesat? Jawab saya, dari arah kacamata syariat, yo ora miturut golongan syariat. Iku minangka ajroh bayarane supaya menungso ning dunya iki secara fisik tidak melanggar batas. Mana larangan biar ditinggalkan, mana perintah biar dia lakukan, sehingga hukum akhlak istimaiyah biar berlaku. Ini nanti pertanyaannya kedua, merongos apa oleh lawan tentu. Tapi jikalau saya berkacamata hukum hakikat, pasti itu mboten insya Allah. Nek tadi kan secara kacamata syariat insya Allah mendapatkan surga juga mendapatkan bidah. Insya Allah berarti kalimat insya Allah kan ada dua hal. Tengah-tengah, yo nek gak nek iya. Berarti ingkrah ketetapan hukum pasti belum kita dapatkan secara keimanan. Hukum hakikat itu hukum mesti, tinggal kita mau di mana. Jikalau saya jawab dari kacamata hakikat, jangankan kita itu mengharapkan surga dan neraka, jauh neraka, mengharapkan masuk surga dan mendapatkan bidadari biar dijauhkan Allah dari siksa. Lu ini semua makhluk, jangankan ini dikatakan masih salah. Lah wong kita sebagai salib ya ta, hanya ingin mendekat dan bertemu Allah, ati ono keinginan keakuan diri yang melakukan itu loh salah. Masih merongos juga ora dapat. Ngapunten dulur kula sing wonten tarikah nggih, estu mohon maaf. Sejarah mengatakan, mengapa kita puluhan tahun belum fana-fana, belum makrifat, padahal setiap waktu atau entah kita punya ritual tersendiri, suluk atau khususiyah, ya tak? Kita lakukan. Mestinya kita sebagai pelaku seperti ini harus evaluasi apa sebab, ojo meneng-meneng doang. Tanya terhadap pembimbing kita, mursyid kita masing-masing, apa sebabnya? Harus tanya lah.
Kalau boleh saya katakan, bundelane ya gur sitok kuwi mau. Karena kita masih terbelenggu kepentingan nafsu halus dan sangat halus. Ada di situ. Jadi Pak, secara hukum kacamata syariat rapopo alias maklum. Maklum. Mengapa kita sholat tidak bisa hudur? Maklum. Mengapa kita mengharapkan bidadari? Maklum. Nanti jawabannya mengapa kita merongos? Ya maklum. Ngoten mawon. Wis muga-muga tenan oleh lho ngoten lho. Bahasa sesama manusia kan harus gitu toh Pak ya. Wis muga-muga isine insya Allah itu estu dulur kula sing wonten estu sesuai dengan harapannya. Ngoten lho. Iki kalau masuk di dalam makalah yang mengatakan husnul a'mali nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin, kita nggak bisa apa-apa. Atau masuk dalam surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah amaliyah yang hanya Allah terima itu hanyalah ibadah sing atine iku minal muttaqin. Ngoten nih. Lah isine muttaqin ilmu amal istiqomah. Artinya mengesahkan Allah. Nek si Ibnu Athaillah dari mantannya tadi, bagusi ibadah amal di mata Allah secara fisik ikut tergantung keadaan hati kita. Kalau hati kita termasuk ini wajah tu wajiyah, mesti diterima. Kalau tidak, ditolak. Beliau mengatakan tidak mutakin. Apa? Fi qalbin zahidin. Hati yang muncul dari keadaan hati seseorang yang sudah zahid. Zahid itu wis diwastani wong sing wis mlaku dheweke ning dalan muraqabah sampai terhadap makrifat. Bahasane ngoten. Tapi kalau munculnya dari keadaan hati mingkol bin rohib berarti tidak wajiyah. Ini wajah tunya terhadap isinya mafis samawati wa mafil arti, apa isi langit, apa isi bumi. Berarti makhluk. Makanya sholat atine awak dhewe yo ketok makhluk, bersaksine ati nang makhluk. Kadang nang kunci golekane angel, lah kok waktu sholat eling. Ono kesak. Lah ngeten ta? Kadang-kadang lah ngoten nah. Kadang-kadang niku langsung ditarik nafsu eling. Lah iya, bojoku mang kok yo tegone. Aku budal, ora dibontotno. Budal kerja nih lah. Dan seterusnya. Jadi tergantung Pak, saya menjawabnya dari mana. Kalau menjawab menjadi hukum syariat, insya Allah. Kalau menjawab dari hukum hakikat, jelas merongos. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholawat lali. Sami ngian sholawat. Sebetulnya tergantung ketika kita membaca sholawat itu wajah ruhannya saling menghadap mana. Kalau makhluk tetap merongos. Monggo Pak. Lanjut Gus. Nggih. Begini Gus. Ketika saya itu diuji oleh Allah, diuji dengan takdir yang qabdi, yang tidak mengenakkan dulu. Nggih.
waktu itu di dalam keluarga saya tuh sakit semua, anak dua sakit, istri sakit, yang anak terakhir masuk rumah sakit, dan alhamdulillah saya waktu itu Gus, dompetnya zong Gus. Jadi waktu tidak ada pas-pasan. Jadi kalau ujian itu sudah pol-polan bagi saya waktu itu. Nah, dan waktu itu saya sadar kalau itu memang su'aul basiroh, semuanya Allah yang menetapkan. Ketika diuji seperti itu, dalam keadaan seperti itu, saya sudah tidak kuat dan mengatakan bahwa saya sudah tidak kuat Gusti, saya sudah tidak kuat, saya berserah diri datang panjenengan. Apakah yang seperti ini saya dikatakan saya ini tidak sabar dalam menghadapi ujian, dan ketika hati saya dalam keadaan seperti itu, apakah sulit bagi saya untuk mendapatkan nur makrifat? Kemudian yang kedua, saya punya teman Gus. Teman ini mengatakan bahwa di dalam hatinya itu selalu berpikir bunyi sendiri. Saya tanya, itu bunyi sendiri dengan sendirinya begitu. Apakah ini yang dimaksud dia itu sudah mencapai makom makrifat? Saya kira itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang itu niki berkenaan dengan ujian ya, serah jembok lemah, tawakal nang Allah iku nek wis mentok biasane ngoten. Padahal miturut pendidikan ilmu tauhid, walaupun jenengan ini kali kula mendapatkan ujian sekecil apapun, tetap wa aslimulahu, harus pasrah. Pendidikan tauhid ya. Lah ketika saat kita sudah merasa tidak kuat, terus kita serahkan kepada Allah, apakah ini kami dikatakan tidak sabar? Justru munculnya rasa tidak kuat inilah merupakan satu sinyal perintah langsung Allah untuk kita supaya menyerahkan persoalan ini pada Allah. Justru mestinya mulai setrat awal ini kita harus wa aslimulahu, kudu pasrah. Tapi berlakunya hukum sifat basariah kita, akhirnya dalam dada kita masih merasa kita yang menghadapi ujian tadi. Boso dirasa wis gak mampu, gak kuat, serah Gusti. Apakah ini bisa dijadikan sebagai alasan mudahnya nur tawajuh akan datang? Nyun sewu. Ketika hati jenengan estu memasrahkan terhadap Allah, ya ini nur makrifat, nur tawajuh itu akan datang, Pak. Los pun akhirin jenengan ning ati isine mungguya guyu. Sebetulnya Gusti Allah iku ngomong ini, Ger, jane ngono awal iku ndang serahno nang aku. Ojo nek wis merumangsa gak kuat kok serahno. Jikalau kau memahami ger arikh nafsaka minat tadbir, makalah lain. Mesti nih awal iku kau harus tidak boleh, kau harus apa? Harus gak merasa ngikut-ngikut urusan apa yang sudah aku urus. Mestinya gitu ger. Untung awakmu ono kesadaran, akhirnya kok serahno menyang aku. Ya saat inilah nur tawajuh niku akan datang Bapak. Kalau masih merasa diri kita nggak akan, nur tawajuh itu akan datang, nggak akan. Lah
bisanya pasrah itu benar, harus wa anibu ila rabbikum terlebih dahulu. Az-Zumar 54, ini Allah meletakkan jenengan kali kulo dikatakan pasrah sing bener, manakala sebelumnya itu wa anibu ila rabbikum, kudu kembali dulu kepada Allah. Nek wis kembali ketemu serah, lah wis bener niki. Lah serah kebanyakan kita itu Gusti Allah, misalnya ono Jakarta, kita ono Kediri, Gusti serah, sampean gak ketemu kok ngomong serah. Akhirnya akhirnya pungkasane gak cocok, ati muring dobol mesti ngomong ngoten ning ati, teku sing ngentekno jagung gorek. Wis pasti Pak, siapapun kita akan seperti itu. Pun satu. Nomor 2 tentang sahabat. Aku punya sahabat, yang sahabat ini di dalam hatinya fi qalbihi dzikron daiman, selalu ingat pada Allah. Muni terus. Apakah ini sudah dikatakan makrifat? Saya bertanya dulu. Apakah zikirnya ini yang betul-betul artinya khudur mboten? Tadi saya katakan ada beberapa ahli dzikir niku Pak, ada yang lesannya dzikir tapi hatinya mboten saged khudur. Mboten saged. Lesan dzikir jahri, hati dzikir siri, mengucap ismudzat. Tapi belum dikatakan khudur. Ada golongan seperti ini. Kalau golongan seperti ini, oleh karena saking teruse ati iku berzikir ismudzat, memang Pak, muni Allah itu nggak bisa ditahan. Bahkan kalau ini sudah tahu wajem, taplak melok zikir. Nggih. Mungkin panjenengan yang pernah alami lah. Yang pernah ngalami pasti seperti itu. Sehingga apa yang di luar diri sampean niku sampean dengar dawuh zikir kabeh. Tapi ada golongan yang seperti ini belum kekhuduran Allah. Berarti golongan ini belum dikatakan makrifat. Padahal hati ini terus mboten saged cepot ambek ismudat. Satu. Nomor 2. Ada seseorang yang berzikir baik lesan maupun hati, tapi sok khudur. Tandanya apa? Kefanaan diri. Mana? Jadi wis gak ono di dalam dirinya itu sakliyane ingsun Allah. Selain Allah, bahasa sederhana, masih wallah, perkara selain Allah la maujud, sudah nggak ada, termasuk dirinya. Kalau ini yang dimaksud, berarti sudah sampai makom makrifat. Dan atau yang ketiga, lesan nggak berzikir, jahri, tahlilan nggih mau meneng mawon. Prinsipnya masih aku berzikir lesan ya oleh berkat, hak ya oleh wis meneng wis. Atine mboten ngucap zikir pada umumnya sir Allah enggak. Malah ngapunten Kang Kathah. Beto pulpen ngunekno pulpen. Tapi ruhnya sambung menyang urip lewat rasa. Akhirnya kefanaan. Loh ini loh Pak yang mestinya kita tunggu-tunggu, kita undang waktu tahlilan. Yo ini alasannya Allah
bisa menerima satu amaliyah karena si tok iki mau. Coba pandangan menungso. Lah gak cocok toh? Wong tahlilan kok dolinan. Takok Gus Komari ya men. Lho wis mati nggih. Oh wis suwe ngoten. Jadi disitulah nanti ada golongan zikir yang seperti ini. Nah, pertanyaan pada kita di mana? Sampeyan jawab dhewe ning nganti sampeyan. Kita di mana? Tak kelompok niki sedawa ya menungso. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka golongan pertama. Ngomong enggak tak jotosi kowe. Loh memang gitu. Disaring-saring Allah, Pak. Mengapa kita harus tutupi? Ayo. Ojo kemelelet karena ngilmune ahli tahqiq ilmu tauhid paham. Belum tentu. Belum tentu. Tidak menjamin kealiman jenengan ilmu tauhid bisa mencapai derajat belum tentu, manakala jenengan baeno dengan perintah uzlah. Titik. Karena itu kuncinya, Pak. Apa sih sing kita dokno? Kehormatan dipandang menungso. Sebab karena alime ilmu kita punya pengikut ribuan, dunyone sak pirang-pirang. Apa sing kita dukno, Pak? Semuanya ternyata penghalang hati kita. Inilah prinsip orang-orang yang memang kepingin melaku di dalam majeduk mesti tinggalkan. Tidak hanya secara rohaniah, batiniah, bahkan secara fisik. Contoh di sini tak sebut tahu sinten. Yaitu tinggalkan pergaulan manusia. Kebanyakan kita alah sik kayak pinter titik ngene atine sombonge ya apa nang Gusti Allah. Ngerampas sifatnya Allah. Sifat nafsiyahnya, sifat salbiyahnya, sifat ma'aniyahnya, sifat ma'ani ngumpul ning jero ati. Ya iki lho Pak, dedengkote ndukuri Fir'aun sekarang ini. Gitu. Lho kula blak-blakan mawon. Saya belajar mengatakan seperti ini, pertama evaluasi diri saya supaya memang betul-betul koreksi diri. Ngaten lho. Yang nomor dua, BPE di antara kita yang dijatuhkan masih ada hukum iki ono kesadar nyun sewu damel akik niki lho. Batu niki asale kasar, Pak. Asale mboten sewae ngeten. Beliau niku ono sistem endo dulu. Bahasa kasar dengan harapan processing biar tidak terlalu lama. Inilah maksud saya. Makanya satu sisi tak maklumi ada yang mengatakan terhadap kami konten saya kekasaran. Ada yang mengatakan zalika dolalah, ikut malah nemen nih. Bahkan ada yang memanggil saya anjing, babi, aku lu gak ngereken. Itu bukan urusan saya. Saya cuma memegang wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiron. Hanya itu. Asli nek ditakoki sifat basariah kula, Pak. Kula pingin leren. Estu pingin leren. Malah ngene iki satu sisi gawe perkara, gitu. Nomor loro pulih ketok secara dohir pengikut. Gak nambahi dadi penghalangku tah. Akhirnya itu tidak akan menjadikan penghalang hatimu dengan banyaknya pengaruh dunia itu manakala kau ini masuk ke dunia fana. Laksana seperti ikan yang hidup di air asin. Nggak akan dirinya itu
rasa asin tubuhnya, padahal setiap saat dan waktu tidak pernah lepas dari gesekan dengan air asin. Di laut itu, Pak. Untuk menjadikan hati sampai betul-betul hati yang hidup, yaitu tadi loh. Udah, kita masih tahapan belajar untuk tazkiyatun nafsi, Pak ya. Tak kena itu. Kadang-kadang ya ning jero si ono menungsoni. Kadang-kadang enggak. Ingat, sepanjang kita masih ada di maqam mahfud, musyahadatul fana wa kamil, jangan heran kalau kita itu masih terkontaminasi. Kecuali jenengan sudah di musyahadatul baqo, maqam maksum, beda lagi. Nek niki free sudah. Free. Cuman prosesnya kan dari fana ke kamil, kamil ke baqo lah gitu loh. Ini secara ilmu Gusti Allah memindah dari fana ke kamil, kamil ke baqo karena tekuni jenengan olehnya beruzlah. Tapi dijawab oleh Allah, la li ghairihi. Ora karena itu. Karena apa? Bifadlillahi wa birahmatihi. Karena rahmat. Iku mengkonter supaya ketika jenengan kali kula kholwat uzlah zikir ben gak ngaku. Cepat Pak nggih? Jadi teman jenengan wau tinggal mempertanyakan hatinya di posisi mana. Sudah fana belum? Kalau belum, berarti belum. Walaupun hati ini terus berzikir loh Pak, Allah, Allah. Sama nek kepingin hanya seperti ini, gak suwe-suwe. 40 hari 40 malam aja napas sampai keluar masuk. 1 hari 24 jam terus sampai gunakno dzikir itu. Engko lah gak iso lali, gak iso mandek. Gak iso mandek. Ingat tadi saya katakan si salik atau rohilun itu ketika proses perjalanan itu di situ ada kepentingan nafsu loro. Kepentingan nafsu satu supaya jenengan menjadi golongan ahli kasaf, ahli karomah. Wis pasti niku. Wis pasti. Nomor 2, jenengan didorong supaya merasa diri Anda ada keinginan terus-terus jenengan yang ingin bertemu Allah. Padahal itu majdubun, Allah sing narik. Oke, lanjut Bapak tinggal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula tepangaken kula Pak Ahmadun saking Jombok Ngoro. Niki badhe tanglet masalah tiang sepah. Tiang sepah kula niku dereng sampai mengenal hakikat, mengenal ketauhidan la ilaha illa anta wa ana dereng, terus sampun sedo nika pripun Gus? Terus lajeng ibu kula nggih sak mangke niku nggih teput tarekah nggih ibu kula, terus sak mangke niku sampun jumpo lajeng napa niku jenenge pun lalian ngoten niku. Pikun nggih. Lah ngoten niku sak mangke niku bengok mawon. Ati sebagai anak pripun solusinipun? Ngoten Gus. Terus sing terakhir niku bapak kula rumiyin niki remen togel, remen nalu zaman rumiyin. Ngantek entek-entekan. Nah terus sering panggil Gus Komari niku wau mbiyen. Angsal sepindah
pun entek-entekan langsung pindah zaman rumiyin niku 2000. Lah ngoten niku dindek kali Gus Komari. Kang mandeka. Lah napa Gus? Aku butuh dhuwit 2000 ngoten. Lah mboten betah Gus, ndok omahmu jukuken ngoten niku. Nggih mantuk terus dipendhataken Gus Komari niku wau. Berarti sami kali mboten nangsal niku pripun. Sering nggih ten bancangan niku bapak kula balung jambe. Bancangan niku angger panggih Gus Komari ditangleti mboten purun. Terus atine bapak niku napa niku jenenge anyel ngoten niku. Wis liwat kene ae liwat kono petuk Gus Komari takoki mboten purun liwat ngene malah petuk ten mriku. Gus Komari niku. Kula nggih tasih emut waktu niku nggih. Nggih ngoten mawon masalah tiyang sepah niku pripun solusine sebagai anak ngoten. Ngoten nggih. Nggih. Al-abu Nyun sewu, ketika orang tua kita di saat hidupnya belum mengerti tentang masalah hal ini. Apa risalatut tauhidiyah belum. Lakinnahu mautun, akan tetapi dia sudah meninggal. Terus bagaimana kita sebagai anak? Lah ngaten nggih. Wis petunjuk sarengat ya. Ada 3 golongan yang tidak pernah putus ketika kita itu sudah meninggal. Salah satu di antaranya adalah anak yang selalu mendoakan, anak solih yang selalu mendoakan. Mengapa harus dikatakan solih? Awaladun solihun yada'ulah. Apakah makhluk siji terhadap makhluk yang lainnya bisa menolong? Padahal hakikatnya enggak iso, karena sifatnya la haula wala quwwata. Jenengan nek ngen hadis niki, kalau kita masih memandang makhluk anak, boten ketemu. Kalau jenengan iki mau sedikit aja merasakan wujud nyatane Allah fi kulli mukawwanat, ketemu. Makanya dikatakan solihin, soleh, benar, bagus. Artinya hatinya yang bagus. Hati yang bagus mingkol bin zahidin adalah hanyalah golongan-golongan muttaqin, atau bahasanya wasilun tadi, golongan yang hatinya sudah tidak ada siapa kecuali Allah. Sehingga ketika jenengan iki secara syar'i ila hadrati, misalnya dalam bahasa syariat kan ono pengarepan syariat lo ya. Jikalau orang tua saya di mata Allah sekarang tergolong ahli adab, ya Allah, pindahkanlah di golongan ahli rahmah dengan cara ampunilah segala kesalahan itu dah sarengate. Tapi hati sampean sudah lepas sarengate, makhluke lepas. Ya ini maksudnya awaladin solihin yada'ulah. Urusan sampean ikut dengan cara apa syariatnya terserah. Di amwal dengan dunyo, contoh dunyo iku sedekah jariyah ning yayasan yang bersifatkan agama untuk umum manfaati, contoh masjid, contoh pondok, itu namanya disebut sedekah jariyah, tapi diatasnamakan orang tua. Ora iso aku maca Arabe, maca Fatihah gak iso misalnya ya. Syariat oke dengan cara sedekah jariyah. Kan wonten Pak Takmir kula sedekah atas nama Pak E ambek Mbok E. Lah ngoten ta? Wis niki arta tolong sampean tumbasaken karpet
Sing empuk niku sak masjid sedaya. Kadang ono sing wis terserah lah sampean. Sekarang dunia gak gablek. Maca Quran gak iso. Misale maca Fatihah, surat-surat Ikhlas, surat-surat yang lainnya nggak bisa. Iso mung setunggal apa? Dengan amal tenaga. Iku jenengi gotong royong. Wis bangun apa masjid? Sampeyan gak njok bayaran. Wis tenaga iki kiai. Tapi tak atas namakan orang tua itu syariate. Tapi ini tidak akan berbuah apapun di mata Allah jikalau kondisi ati sampean iku mingkol bin rohib, ati sing condong nang makhluk. Tapi ini akan ternilai alias makbulah manakala keadaan hatiku mingkol bin zahid, condong nang Allahnya. Pun gini ki. Lah, mbok kula sing pikun sakniki tasik wonten piye? Lah ngoten ta? Niku kan pun sing sampun sumarih, lah ngoten nah. Yang tidak ada. Ini bagaimana orang tua saya? Komunikasi sudah nggak bisa dan lain sebagainya. Iso ngeprok, ngertos ngeprok nggih. Misale ngoten. Ya sudah. Kanjeng Nabi sampun memberikan 3 tentang dakwah. Pertama, dengan kekuasaan biliat. Dengan biliat, kekuasaan nggak punya, apa bilisan. Diilingno. Diilingno kok gak masuk. Terakhir doa. Ya sudah niku dakwon. Nek urusan masalah seneng togel biyen itu proses, Pak. Proses. Sebetulnya luwih gampang nuju ngalam kasaf sing kados ngoten niku daripada ngalam musyahadah. Cara jenengan riadoh ngono, pengen sampai mlebu nang alam kasaf. Alam kasaf diantaranya itu apa? Jenengan ikut dikasih Allah tahu sesuatu yang akan terjadi. Lebih mudah jenengan menemukan buah yang seperti ini daripada jenengan iki manjing mlebu masuk di dalam alam musyahadah bertemu Allah. Lebih berat niki. Makanya ini ditaruh Allah di dalam nominasi yang paling awal. Wattaqi fima ataqallah darul akhirah. Pertama niku. Kedua, walatan sanasibaka minad dunya. Anda itu pertama ning dunya kuwi piye carane jenengan ikin wis mlebu alam akhirat. Artinya ketemu Allah. Niku dulu. Iki yang penting. Al-Qasas 77 niki. Pertanyaan saya, mengapa tidak dibalik? Tansa nasibaka minad dunya itu ditaruh di depan, terus darul akhirah diletakkan kedua. Ini kalau menurut ilmu Quran kan ono maksud. Kalau boleh saya sedikit aja ikut rembuk, kita sebetulnya ning dunya iki dituntut ya apa sekiranya iku jenengan iku wis kenal bisa masuk ke alam akhirat. Itu loh, ini loh maksudnya. Kalau di dunia ini belum ada alam akhirat, mengapa harus ada perintah? Wabtahi ku kan perintah. Perkara sing diperintahno mestine wis disiapno apa sing jange ditempuh perintahe mau. Monggo ngunjuk iku sebab wis ana unjukane. Gak mungkin, Pak. Gak ana tuyone terus sampean niku ana perintah monggo unjuken, mboten mungkin. Mboten mungkin. Kita dulu kalau kita bisa, kalau bicara tentang alam akhirat kan sesuk lah ngoten nggih. Kalau kita sudah meninggal menemui alam yaumil yub'ats, kebangkitan. Lah ngoten nggih. Terus adi yaumil hisab, alam hisab. Terus mari ngono ketemu alam di mana jenengan dipaksa untuk nguat siratul mustaqim, baru ketemu surga, ketemu neraka. Padahal sekarang sudah
Sudah hakikate lho, nek cara syariat yo gak ketemu sampean. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebagai pesan dari Bapak, pertanyaannya nomor 3 tadi, oke lah Pak, kita itu ning dunya iku butuh urusan tuh dunya. Masuk togel tadi kan mencari rezeki lah ngoten nah. Mungkin kalau tidak kepeksa gak mungkin lah ngoten dah. Karena kepeksa gak ono sing ditoleh. Satu sisi ada kebutuhan. Akhirnya diterjang lah walaupun miturut syariat iku dilarang. Bahasa hakikatnya ngeten. Oke. Dimaklumi Pak, kita ning dunya iki kegawan jasmani. Urusane iku sifat Rahman. Urusane iku kebutuhan jasmani. Adik jasmani itu tidak melibatkan kita sendiri. Ada anak, ada istri. Tapi pantaskah kita itu ketika mencari itu kita lalaikan Allah di situ? Kalau kita lalaikan Allah di situ, sama halnya kita telah tinggalkan Allah. Pertanyaannya, pantaskah kita meninggalkan Allah? Padahal selama ini sing ngopeni awak dhewe iso ambaan mlebu metu ya Allah. Sing layani kita nyapo-nyapo itu hanyalah Allah. Pantaskah? Iku sama menjawab piyambak-piyambak lah. Jenengan siapa di sini yang pernah duweni ingon-ingon kalbun anjing? Ada? Kalau ada, sampean lihat karakter anjing. Dia mati-matian setia terhadap tuannya. Lah tuannya ini siapa yang menyayangi, siapa yang kasih makan. Dia akan bela Pak. Mati-matian. Disuruh ngalor ya ngalor, disuruh untuk menangkap garangan mesti ditangkap garangan. Resikonya padahal bahaya. Dia tidak akan membiarkan jikalau tuannya dalam keadaan bahaya. Masa sih kalah ambil anjing? Halo. Sementara kita manusia yang berakal, kita setiap hari Tuhan kita melayani kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidur ditidurkan, kita bangun dibangunkan. Hati ini mengapa meninggalkan beliau? Hanya satu, gara-gara kepincut rondo niku bahasa kinayah bukan maksudnya rondo wong wedok niku mboten, yaiku sahwatud dunya. Wis. Sekarang Ibu ada yang ditanyakan? Monggo Bu. Wonten? Tolong mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus derek tangklet tapi di luar tema. Parang boten. Monggo. Menurut hakikat mejahi tikus teng dalem keranten merasa boten nyaman. Tapi rawase teng manah boten sekeco. Pripun menurut hakikat Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesama makhluk tidak punya hak untuk membunuh. Enggak ada sama sekali. Dari arah sini, hakikat, sama-sama tanyakan hakikat. Jikalau jenengan ning ati sik muncul makhluke, tetap mboten angsal. Berarti hati kita duduk di taholi. Sebab apa alasane? Nggak ada daya upaya kita itu punya hak untuk membunuh tikus.
Lu itu ada hadis yang mengatakan termasuk omo, lah ngaten nggih. Bahkan sunnah membunuh ular, lah ngaten nggih. Karena itu membahayakan. Iku lak syariate. Kalau hakikatnya siapapun kita, jikalau hati duduk di takholi, nggak ada hak. Sampai hukumi diri. Tapi kalau yang membunuh itu Allah, karena itu haknya Allah, maka bagaimana kita bisa menghukumi Allah? Nggak bisa. Artinya, kalau hati sampai duduk di tajali pada Allah, duduk di tajali, gak ketatrapakan hukum. Karena jenengan iki sudah kefanaan. Wis hukum syariat, wong nek jadab iku iso dihukumi. Saged dihukumi? Kita buka fikih tingkat ndek aneh. Gak usah dukur-dukur fatkul mupin, fatkul watul wahab, gak usah. Wong nek turu wajib salat mboten? Mboten. Wong semaput kewajiban salat mboten? Nah. Karena alasannya bighairi aklin. Bighairi aklin. Tapi jikalau dia itu sadar dari tidurnya, sadar dari semaputnya, pingsannya, barulah hukum wajib. Tinggal pertanyaannya, jenengan turu gak tangi, apa turu iso tangi, karingatan mawon. Jenengan ditarik Allah jadab, apakah saakale, apakah hanya hati? Kalau saakale, kewajiban Pak jenengan. Mboten kewajiban sampean. Karena akal sampean nggak fungsi. Tapi kalau ditarik namung ruhnya saja di makom fana, tetap syariati tetap kewajiban. Niki miturut sistem wasilun. Tapi ya, saya tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang berjalan menuju dan bertemu Allah di jalan selain daripada wasilun. Enggak. Karena semua orang itu, mohon maaf, miturut bahasa proses, punya hak masing-masing. Jari Bang Haji, banyak jalan menuju Roma. Mekaten. Jenengan sing tarekah Naksabandi, Khalidiyah, Akmaliyah, silakan lewat toriko Anda, murnikan toriko Anda. Apa sih tujuannya toriko? Sing disebut muktabaroh, muttasilatun lillah. Niku sambung nang Gusti Allah, mboten sambung nang sakliyane Gusti Allah disebut makhluk. Kalau jenengan sambung nang makhluk, sampak dengkul sampai koteen ora bakal iso ketemu. Wis tak mentalak-mentalakno kula. Ngoten mawon. Berarti jenengan wajib mendapatkan wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Al-Maidah. Wajib jenengan iki mendapatkan tali atau wasilah ilaihi. Nek menurut Quran ilaihi iku marek ketemu Gusti Allah. Mboten marek ketemu wewe gombel. Pundi wasilah tali sing dimaksud miturut ayat itu. Wis balekno dhewe. Kenaan balak-balik tak ngomong. Tapi tetap aku gak mentolo Pak. Yaiku zikir. Dzikir sing bila suarin wa ismin wa kalamin wa lafdhin. Wong Jawa ngarani pangrasa. Itulah makom ihsan. Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ya udah. Ini ketaniki sing harus jenengan jalankan.
Jadi Bu, secara hakikat jikalau isi di dalam hati kita itu tajalli, iku hakikate sing bunuh Allah. Jenengan gak ketatapan hukum. Gak ketatapan hukum. Dan itu datangnya pun tidak bisa kita rencanakan. Yang namanya warid datang itu bagdatan, datangnya didatangkan Allah secara tiba-tiba, nggak ada persiapan. Nah, kita diperintahkan untuk selalu mendawamkan dzikir, dzikron kathiron itu menungsone atine ku ben ra kaget. Ngoten lho. Ben ra kaget tatkala warid datang. Sebab tekon niku ndadake. Digoleki ya gak ketemu. Gak digoleki nek wayah datang ya. Persis seperti orang melahirkan. Jenengan hamil atau tidak hamil, kok belum waktunya melahirkan, masih wato kaya apa? Medet ya gak metu. Apalagi yang gak hamil. Tapi ketika sudah waktunya jenengan melahirkan, nyun sewu, mbok kula niku dukun bayi. Mbok kula niku namine Karomah, niku dukun bayi. Zaman nalikane belum wonten bidan. Kula niki cilikane niku nggawa oncor, nek dalu niku ikhlas terno. Dereng wonten listrik betok oncor ngoten ning sik kathah gendrewung sik kathah. Ngeteraken, bahkan kula nate semerap barami wong. Gara-gara ngeterno iku mau mbok ndugi wis kebabaran. Lah kula kadang mlebu lu ngeten. Ngoten. Nggih. Mbok biyen niku nek ketemu tiang babaran nyungsang niku wetenge niku dipuntir-puntir kali mbok. Ternyata ndase iku ditepakno nang nggone bolongane, dalane. Mboten nate operasi biyen niku. Kula eling mesti nggo gedang mbok iku nek berangkat niku. Kula tangklep, "Mbok, damel napa gedang?" "Iku lho sing kuat niku lho nggih. Cek kuat." Dadi mangan gedang. Ternyata ditiru oleh pelatih-pelatih sepak bola. Nek pas istirahat sing didedan apa? Mesti gedang. Karena apa? Pencernakannya cepat. Padahal ku nek eling kadang mbok niku nek mulih upahe napa jagung sak taker. Kadang-kadang nggih kaspe niku lho pohong. Gak harus uang. Namanya ekonomi zaman tahun 70 niku Kang ya larang sandang larang pangan ta Pak. Jadi ngalami hal yang seperti itu. Ternyata wong babaran iku nek belum waktunya masih didendeno tetep mboten purun medal. Tapi nek wis wayah niku mulus-mulus ngoten Bu. Mulus-mulus ngoten. Terus mbok iku ngoten. Samalah dengan perkara apa yang kita alami ini Bapak Ibu. Nek waktune warit teko dadak wis gak iso jenengan ini menolak. Kalau belum waktunya datang, pekson kita mencari tetap nggak datang. Intinya kita sebagai manusia itu hanyalah disuruh illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Begitulah. Berarti maksudnya nyembah adalah jenengan selalu eling. Maksudnya eling berarti sadar ning jerone ati yen sak temeni perkara apa sing muncul dan timbul dalam segala diri makhluk iku jenengan kudu sadar sumbere sangka Gusti iku hakikate. Nek syariate terjemahno dhewe-dhewe iku mang tinggalno larangan jalankan perintah.
Lanjut Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya pemula Gus. Pernah ikut baiat 1 kali di Ponpes Jaya Baru. Setelah baiat itu saya sering bermimpi selalu jalan itu tak berujung. Padahal sudah ada penunjuk arah. Misalnya saya tanya orang, Pak, jalan menuju ke sana itu mana? Saya dikasih arah, oh deket Mbak, situ terus belok. Tapi setiap arah yang saya tuju yang diberitahukan orang itu selalu jalannya panjang tak berujung. Begitu terus. Lah pertanyaan saya, apakah itu ada hubungannya dengan perjalanan saya belajar ilmu tauhid dan caranya bagaimana untuk menemukannya itu Pak? Saya itu kok takut, saya itu kok takut nggak ketemu itu seperti yang di mimpi saya, jalannya selalu jauh nggak berujung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Orang Jawa dulu, orang tua-tua kita dulu, guru-guru kita dulu, kalau bicara tentang sirotol mustaqim, itu kan laksana rambut dibelah menjadi 7. Artinya kan sulit lah, ngoten nggih. Jadi jalan yang tak berujung itu maknanya adalah sulit ketemu ujungnya. Artinya apa? Kita orang-orang yang duduk di makom am lo ya, bukan khos, bukan khawasul khawas, tidak akan pernah menemukan sirotol mustaqim. Gak akan pernah bisa. Hakikat ya, di dunia ini tandanya kita tidak bisa menemukan sirotol mustaqim waktu kita jalankan yang namanya ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, murni atau tidak murni, nggak ada kehuduran pada Allah. Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal kehuduran itu harus dilewati dulu sirot itu tadi. Lah sirot itu mau ngawang-ngawel. Laksana gini Pak Bu. Kita yang ada di am itu, mengapa laksana rambut terbelah menjadi 7? Saking sulitnya. Bagaimana mungkin kita sebagai seseorang yang buta bisa pulang sampai tujuan? Bagaimana mungkin kita akan bisa sampai pada Allah? Lawang mata hati kita masih kegolong mata hati yang buta. Sama dengan itu. Kalau nggak percaya, tolong ibu nanti dari sini pulang mata terpejam. Bisakah sampai rumah? Pada jalannya itu tidak rambut dibelah jadi 7. Jalannya lebar-lebar. Nggak bisa. Berarti bundelane karena mata hati kita buta. Lah terus bagaimana kami bisa menemukan jalan yang sebenarnya itu? Wes sampean gecoi surat Al-Ankabut ayat berapa tadi? Ayat 5. Iku sampean gecoi rapat. Di situ janji Allah, siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Cuman ono sarate. Pundi syarate? Al-Kahfi 110. Di situ Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama falya'mal amalan sholihan. Barang siapa dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Tuhannya, pertama syarat yang harus kita lakukan adalah falya'mal amalan sholihan. Ini secara hakikat perilaku ruhaniah.
Saya tidak menyentuh ke arah jasmania. Sebab pada dasarnya lakune jasmania itu karena sentrongane lakune rohania. Asline lakune jasad itu sentrongane lakune roh. Asline lakune makhluk sak jagat iki sentrongane lakune Allah. Ini nek kami naikkan satu tingkat itu seperti itu. Kalau di situ dikatakan amalan solihan, mana lakunya hati yang bagus? Itulah laku yang hati condong millata Ibrahim hanifa inni wajjahtu wajhiyah. Condong nang tauhid. Dengan itulah akhirnya bisa menjatuhkan ruhaniyah ini wajahnya terhadap wajah Allah. Makanya dalam tauhid syariat itu ada istilah asyhadu alla ilaha illallah, nafi isbat. Makanya di situ kan sebelum tauhid itu muncul kan fa'lam annahu la ilaha illallah, ngertenono sira, pahamono sik isinya nafi la ilaha dan isbat illallah sebelum kamu membaca. Pahamono dhisik, fa'lam do ngertenono sira annahu ing sak temene kelakuan apa? Dzikir isine la ilaha illallah iku dipahami dhisik sebelum kita itu mengucapkan, supaya menjadi dzikir yang betul-betul hudur datang Gusti Allah. Ngaten tuh maksudnya. Bon. Kembali datang pertanyaannya tadi, apa mang rek? Napa mang lali aku? Beat ya, sing wis beat tadi terus takut nggak ketemu ujungnya, lah ngeten ya. Selama kita di dunia Pak, seakan-akan ujungnya gak mari-mari. Apa ujungnya? Hatta zurtumul makobir. Dalam surat Al-Hijr ayat 99 tadi dikatakan hatta ya'tiyakal yakin. Sampeyan gak usah khawatir, gak usah gelisah kalau jenengan iki sudah menerima, memahami tentang tauhid. Apa langkah berikutnya? Fal ya'mal amalan soleh. Dan itu sebagai syarat jenengan bisa bertemu Allah. Gampangannya ujungnya selesai. Ujung selesai ikut dimuni makom jam'i, makom ma'rifat ini. Yang kedua apa syaratnya? Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Perjalanan itu jenengan itu tiadakan selain Allah dalam diri. Gak boleh jenengan kali kula menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Artinya ketika jenengan zikir berkholwat, aku nih kita makhluk lepaso yang bisa melakukan. Sebab nggak boleh kita itu mengadakan selain daripada Allah yang menyamai Allah untuk bisa melakukan berupa kita sendiri. Ingat di dalam Ikhya beliau itu nukil dari satu makalah, isine man ngarofa nafsa fakot ngarofa robbah. Ya di situ maksudnya. Berarti jenengan harus meniadakan diri kita sebagai makhluk dalam rangka untuk ketemu diri sejati. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wis ana kuno ya niki ujunge. Tandane ujunge apa? La yarauna li anfusihim syai'an bal yusahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Jenengan iki ning dodo jenengan wis gak ana makhluk jenengan sing agawe. Justru yang kedua yusahid jenengan iki dihukumi syahadate wis bener tatkalane sebagai fa'il, pelaku semuanya itu adalah huwallahu ta'ala.
Yang nomor 3, tondone ati sampean iki mesti anteng ayem. Jelas? Wis pun. Yang jelas nyenengan tekuni zikir itu. Urusan semuanya urusane Gusti Allah. Oke? Satu kali, Ibu ada? Kalau nggak ada tak kasihkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, jenengan tadi cerita mengenai pernah di pondok tahanan. Kalau saya merasa pernah di tahanan pondok Gus. Di Baitur Rahman. Baitur Rahmah. Ya. Malang. Malang. Waktu Ciliwung. Mbah Yai Hayi. Oh, kata. Mbah Hayi apa? Mbah Hayi. Mbah Hayi ya? Iya, dulu. Awal Berarti pertama saya masuk ke sana. 80 ke atas. 87 ke bawah. Tahun, iya, 20 tahun. Kalau yang Mbah lalu. Hayi berarti 87 ke bawah. Iya. Oke. Oke, lanjut. Terus yang saya tanyakan Gus, kalau di sana kan waktu itu kita diajari untuk menekan hawa nafsu. Betul. Secara khalwat. lahir batin seperti jenengan di tahanan, mungkin kurang lebihnya begitu Gus. Iya. Dan saya juga merasakan bahwa yang masuk di pondok itu tidak hanya orang-orang yang tidak punya masalah, kebanyakan pun juga orang yang bermasalah Banyak dengan masalah. terutama jiwa. Oke. Yang saya tanyakan Gus, setelah kita keluar dari sana, kita baru bisa merasakan, oh ternyata ada sesuatu yang beda saat sebelum dan sesudah kita keluar dari pondok. Nggih. Bagaimana kita menjaga rasa yang tidak bisa diungkapkan itu tadi Gus. Di lingkungan, di kondisi lingkungan atau tempat yang berbeda. Maksudnya kalau di pondok, di dalam pondok lingkungannya ya dan kondisi lingkungan seperti itu. Tapi kalau setelah kita keluar dari pondok itu tadi Gus, bagaimana kita menjaga rasa itu tetap hati jiwa kita di titik nol itu tadi Gus. Terima kasih banyak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat hati itu sudah dididik ilmu, laku, istiqomah, berkholwat di dalam pondok, aku yakin perubahan pasti ada dalam hal tentang kejiwaan, dalam hal tentang menghadapi situasi apapun mesti hati tambah ayem. Cuman yang menjadi pertanyaan ibu tadi, bagaimana kita menjaga ketika saat keluar dari pondok hati sama tentemre. Gini, ketika di pondok itu kan tidak banyak masalah. Yang tadinya kita di rumah masalah bertubi-tubi dengan suami, dengan anak, dengan macam-macam lah. Tapi ketika di pondok kan kita ditekankan hanya berzikir. Bahasanya kholwat. Ya. Kalau pertanyaannya itu bagaimana kita sama keadaan rohaniah antara di pondok dulu dengan di rumah, sederhana. Sampai jaga wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah itu. Ada lagi dalam Al-Quran juga Allah mengatakan surah Al-Baqarah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang tali Allah ini.
Pundi yang dimaksud tali atau wasilah yang dimaksud yang menjadikan hati sampean iki ayem? Zikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Kesadaran lewat pangroso tadi. Barang siapa hatinya selalu menjaga tali Allah yang seperti ini dalam kondisi apapun, pasti hati itu tidak akan gampang terpengaruh dengan kebiarin dunia rupa masalah tadi. Niki wis hukum, Bu. Niki teoriku seperti itu. Tinggal pertanyaannya mau atau enggak kita. Ingat, ngomong gampang. Estu, Pak. Tapi kalau ngelakoni katanya masih bundelane ternyata kita kurang oleh latihan. Latihan dzikir juga sih kurang. Sampai kenal Messi? Kenal nggih? Kenal lho ndi? Di TV ya. Jangan dikira Messi olehnya mengambil scan atau skill yang mengherankan ketika membawa bal sepak bola itu. Dia awalnya tidak soro latihan terus. Anggit sampean jak nopo, Pak? Soro. Atau siapa pembalap itu? Rossi. 46. Rossi. Dia mengapa bisa punya skill sehebat itu sehingga ketika di tikungan dia bisa menyalip sementara yang lain tidak? Itu jawabannya karena dia sudah terlatih. Berarti kuncinya latihan. Makanya bahasa ning Quran tentang dzikir mesti Allah mengatakan kathiron, dikron kathiron, bahkan bukrotau wa asila, terus tiap baik siang maupun malam. Tinggal pertanyaannya dikembalikan kita, mau opo enggak? Insyaallah pun kuncinya ada di situ, Bu ya. Jadi sing kula maksud dzikir adalah sambungi ruh dengan urip lewat rasa tadi nggih. Itulah sirul asrar. Bapak Ibu rahimakumullah, udah cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan teruskan lagi di momen yang selanjutnya. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup dengan Fatihah. Semoga napa jenengan ingkang diparingi Allah masalah dan ditemokno jawabane, jenengan ingkang diparingi Allah sakit dan Allah temokno obati, lan sak pituruti termasuk terhadap anak putu kula sampean kali kula sedaya estu dibimbing Allah di jalan yang benar. Lahumul Fatihah.